Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam acara Obrolan Budaya bersama saya Wati Kusuma. Sahabat budaya, Minangkabau dikenal sebagai salah satu suku bangsa yang memiliki tradisi merantau yang kuat. Kemanapun orang Minang melangkah, mereka membawa nilai-nilai adat, bahasa, seni, kuliner, serta falsafah hidup yang diwariskan oleh para leluhur. Namun di tengah derasnya arus globalisasi dan perkembangan zaman, menjaga dan melestarikan budaya Minang di perantauan menjadi tantangan sekaligus tanggung jawab bersama. Melalui obrolan budaya bertema pelestarian budaya Minang di rantau, kita akan berbagi pengalaman, gagasan, dan inspirasi mengenai bagaimana budaya Minangkabau dapat terus hidup, berkembang, dan diwariskan kepada generasi muda, meskipun berada jauh dari kampung halaman. Saat ini telah hadir bersama kita perantau Minang yang selalu menjunjung tinggi budaya Minang di rantau. Bersama narasumber Bundo Suherni Syam SE, Ketua PPMI Perkumpulan Perempuan Minang Indonesia. Assalamualaikum, apa kabar Bundo? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak kabarnya Bundo? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan ada Bundo Desi A.M. Marzuki SH, Bendahara PPMI. Assalamualaikum Bundo. Waalaikumsalam. Iya, baik. Kita langsung ke pertanyaan ya Bundo ya. Ya. Bundo, apa makna budaya Minang bagi masyarakat yang hidup di perantauan? Ada beberapa makna yang mendalam yang sangat krusial bagi masyarakat Minang di perantauan. Iya. Salah satunya itu adalah bentuk fondasi dan daya yang sangat kita terapkan itu adek basandi sarak, sarak basandi kita bulah. Iya. Iya. Dan juga satu lagi, dan juga kita sebagai perempuan Minang harus menjaga kehormatan kita sebagai perempuan dan sebagai bundo kandung di tapeh rumah gadang. Baik, kita ke Bundo Desi. Bundo, di perantauan kan kalau ingin menjalankan seperti pesta pernikahan, lamaran, itu apakah di rantau juga bisa dilaksanakan prosesi adatnya atau seperti apa Bundo? Alhamdulillah, kita masih melaksanakan adat istiadat kita yang berlaku. Seperti kalau karena saya orang Kurai, jadi saya melaksanakan tukatando. Itu dilaksanakan. Tetap dilaksanakan seperti apa di ranah Minang, di rantau juga seperti itu. Iya, alhamdulillah. Iya, baik. Nah, kira-kira kalau kita melaksanakan seperti pesta itu di rantau, ada nggak Bundo kendalanya? Kendalanya kalau kita mengadakan seperti di Kotando itu kan adat ada dua keluarga bertemu. Iya. Nah, terus kita kendalanya masalah petata petiti itu. Jadi kita nggak semuanya orang di rantau itu bisa menjawab. Tapi mungkin yang ada di kampung pasti ada, tapi nggak bisa menyempatkan datang untuk ke rantau. Mungkin bisa lebih dijelaskan Bundo kalau misalnya ada pernikahan, itu kan ada lamaran, itu seperti apa? Atau mungkin yang laki-laki orang Minang, atau mungkin yang perempuan orang Minang, atau yang laki-laki orang luar, atau yang perempuan orang Minang, bagaimana Bundo? Kebetulan juga alhamdulillah Bundo mendapatkan menantu orang Minang. Iya. Tapi di luar Kurai ya. Nah, Bundo menginginkan ada istiadat tuh ya berjalan kedua adat ya. Yang satu adat Singapura kalau nggak salah ya. Jadi kita dan dari pihak menantu laki-laki dia pengen juga ada menjalankan
syariat Islam, jadi melamar gitu. Iya. Jadi waktu itu kita adakan 2, jadi ada lamaran, ada tukar tando sekali jalan. Tapi yang lamaran yang kesulitan tadi nggak pakai petata petiti yang seperti di kampung itu. Oh, kenapa tidak pakai petata petiti seperti itu? Apakah di sana mungkin kekurangan atau mungkin sulit ditemukan yang betul-betul tahu tentang petata petiti itu, Bundo? Ya kebetulan kita tuh nggak tidak mempunyai semua pengalaman seperti itu ya. Pengalaman kan kalau petata petiti itu kan berdasarkan pengalaman kebiasaan ya. Yeah. Kalau kebiasaan di kampung kan pasti orang pasti petata petiti kan. Nah kita tuh ya itu kendalanya karena keluarga mungkin kesalahan orang tua juga ya, bagian anak kita laki-laki yang lain tuh tidak membiasakan untuk menghafal petata petiti itu. Iya. Mungkin kurang orang juga mungkin ya, susah untuk kurang dicari orang ya, juga Bunda. mungkin karena mereka nggak minat juga gimana karena mungkin ya karena dirantau. Dirantau. Baik. Untuk Bundo Suherni, Bundo, mengapa pelestarian budaya Minang di rantau itu menjadi hal yang penting, Bundo, untuk diperhatikan? Ini sangat kami di rantau ya. Alhamdulillah. Kenapa kami selalu melestarikan adat dan budaya Minang? Salah satunya supaya kita tidak kehilangan jati diri kita. Dan kita supaya kita anak cucu kita masih mengingat dan tahu bahwa ini loh, kami ini keturunan dari ranah Minang. Dan juga kita selalu di lingkungan kita, bagi saya sebagai ketua perkumpulan perempuan Minang, itu selalu menerapkan ke kawan-kawan, mari kita bersama-sama awak untuk melestarikan adat budaya awak kok, supaya jangan punah adat budaya awak di rantau. Allah awak meninggalkan kampung awak, masa awak meninggalkan adat budaya awak jo, itu sangat disayangkan sekali. Iya. Nah, kira-kira apa saja bentuk budaya Minang itu yang masih dilestarikan oleh masyarakat Minang di rantau? Alhamdulillah ya, saya cukup bangga dengan kawan-kawan kita yang di rantau ya. Baik saya dari dulunya saya kan 4 tahun sebagai ketua Bundo Kanduang DKI. Berikutnya saya tahun 2025 saya membuka organisasi baru yang bernama Perkumpulan Perempuan Minang Indonesia. Tujuan saya itu untuk lebih mencakup lebih luas lagi. Dan alhamdulillah kalau di rantau, bundo-bundo kanduang kita, banyak dari organisasi lain itu sangat antusias, sangat energik dan sangat mencintai lah adat budaya kita. Malahan saya juga gini ya, kadang-kadang saya gini, kok orang di rantau sangat mencintai banget kayaknya gitu, daripada orang di ranah, bukan enggak ngomong di ranah gitu. Tapi orang di rantau tuh sangat banget gitu mencintai, dan sampai itu tiap minggu tuh ado sih acara Minang di rantau gitu, ado saja. Seperti apa Bundo? Misalkan, misalnya minggu ko dari komunitas ko madokan acara, misalkan seminar, seminar budaya adat, dan besoknya ada lo organisasi lain madokan misalnya peragaan busana musibah, dan nantinya bulan besok ada lo komunitas lain madokan misalnya menjunjung jambala, satu mabaka lamang kemarin gitu kan, ada juga dari komunitas kawan-kawan yang lain. Dan setelah itu ada festival kuliner, festival kuliner gitu. Iya. Bundo, kita ke Bundo Desi dulu. Bundo Desi itu kan banyak tuh acara Bundo di rantau. Acara-acara dari ranah Minang jo Bundo, kulineranyo dan lain sebagainya Bundo ya. Itu caranya itu menghimpun masyarakat di Sinan untuk, kan butuh biaya tuh Bundo. Caranya tuh Bundo. Ya kalau biaya pasti udah sepakatan ya. Ya insya Allah kan pasti dong udah ditabung sama naik. Aduh gitu budget untuk merayakan atau melaksanakan kegiatan-kegiatan berupa seremonial itu Bundo.
nih saya bantu jawab Ya, ya. boleh. Karena ini beliau ini bendahara. Mm-mm. Jadi megang uangnya yang tahu Ya. dia nih. Jadi kalau kami berbagi tugas. Iya. Kalau kami karena di DKI, alhamdulillah ya, kami didukung sama Pemprov DKI. Iya. Dan kalau kita mengadakan acara, itu selalu kita difasilitasin sama DKI. Baik. Misalkan kalau kita mengadakan acara, kita bersurat ke gubernur, nanti gubernur suratnya turun ke Kesbangpol, lalu kita nanti difasilitasin. Kita butuh apa? Kalau kita butuh gedung, gedungnya dipinjamin. Baik. Butuh kita misalnya apa saja. Kalau masalah dana, itu kita ada sponsor. Oke. Sponsor. Iya. Setelah itu yang lebih kita salut dengan bundu-bundu kita kok Iya. di rantau kok nyo amuah badonce. Tak lai tahu nih badonce. Badonce. Lai tahu. Lain. Enggak melompek dong. Enggak. Badonce. Malonce. Badonce Iya, itu iya. baso awak bana ya. Iya, betul. Jadi samo Jawa kok donasi. Diang. Iya, Nah, mendonasi. jadi kami itu Menyumbang. menyumbang lah. Jadi awak badonce lah. Jadi Siap, beko ya. tuh anggota isi list, nanti kumpulkan dana, beko kita ajak lo kawan-kawan lain. Nah, itu yang iya, kami iya, lakukan di rantau untuk membiayain tadi itu suatu acara. Iya. Dan satu lagi, kami organisasi yang ada di rantau itu tidak indah itu apa tuh? Bakso Minang lah Wak teh. Kayak Boleh, Bundo kok seketek, sangat seketek, soalnya boleh. di Jakarta aja Bakso Minang Iya, saja gitu iya, kan. betul. Jadi maksud Bundo gini, kalau kami di Jakarta Iya. bukan sekedar kita acara seremonial aja. Jadi kita selalu ingin mengangkat UMKM. Iya. Jadi kami menggerakkan UMKM dan kami juga membina UMKM. Iya. Jadi kalau setiap acara kami itu diadakan UMKM. Jadi Bapesan Menteri Kebudayaan sebelumnya dikasih tahu sama kami saat seminar waktu tahun 2023. Iya. Bundo, kalau Bundo mengadakan acara, Iya. Bundo jangan lupa itu ekonomi wak digerakkan. Iya, Ajak iya, anak-anak iya. sekolah Betul. supaya budaya wak kok generasi muda tuh tahu. Iya. Nah, jadi dan itulah kami berusaha untuk menggerakkan ekonomi kok kami mempunyai UMKM. Iya. Gitu. Jadi UMKM kami itu dari kampung. Ambo membina UMKM tuh Iya. ada yang dari Agam, dari Bukit Tinggi. Jadi itu kalau misalkan kita ada bazar, kita undang tadi UMKM tadi. Jadi secara tidak langsung Iya. itu tuh kayak baju-baju kami tuh body-bodyan tuh Iya. dipublikasikan tuh di bazar-bazar. Dan satu lewat Pemprov Sumbar, Pak Buya Mayeldi juga Iya. pada saat ulang tahun Kota Padang itu suatu kehormatan bagi Kota Padang itu mengadakan bazar 1 bulan di Hotel Borobudur. 1 bulan Iya, itu iya. free. Free. Itu kami saat itu Ambo menjabat masih ketua Bundokan 2. Kami diberi kepercayaan sama dinas koperasi dari Sumatera Barat Iya. untuk kolaborasi untuk bisa membawa peserta bazar kami juga UMKM kami Iya, iya. gitu. Jadi alhamdulillah ikut terjalin lah antara ranah dan rantau dan kita bisa menggerakkan ekonomi. Jadi betul. ekonomi kok jangan awak cuma euforia aja. Betul. Nak do efeknya Iya, ke iya, iya. kampung awak. Betul. Kayak contoh Patang ya. Ya. Lain mencari ada uni Patang acara. Nan patang rami-rami Ih, rami bundo-bundo banget. onde mande Nak nampak sabana di rancan uni, Bundo. onde sabana rami Rami korang yang banget malah kan. bundo kok Onde iya. Ambo sangat kasanang hati Iya, Ambo ya. iya, iya. Kenapa yo Uni itu satu impian bagi Ambo. Iya. Kenapa Uni? Pada saat bulan Februari Iya. kami mengantarkan bantuan bansos ke Agam ya, awak berduka ya negara Iya, awak ya. iya, betul. Di situ Ambo pai jokang kawan rombongan pai ke Pasate. Di Pasate itu bajalan kami sih nampak di orang bajalan saking sepinya. Pai kami pasal lereng seroman 7. Setelah itu kami juga kawan, baal seroman ko ya kasihan wak pedagang. Pai kami pasawa seroman 7. Gitu kan. Makanya
saat Patang tuh acara Iya. itu kami ikut kolaborasi. Jo acara IMLF ya. Iya. Alhamdulillah tujuan kami ingin membantu ranah jo supaya ekonomi kita Betul. UMKM kita tuh Iya. supaya terbantu dan efek dari acara-acara tuh bisa bergerak ekonomi awak di ranah Minang. Iya, betul. Nah, Bundo Desi. Bundo, kan itu kalau ada acara-acara nan soman disebutkan Ibu Bundo Suherni itu harus ada alat-alat yang lengkap ya, kayak baju atau mungkin alat-alat musiknya dari ranah Minang, itu seperti apa, Bundo? Bajunya kita tetap menggunakan baju adat ya. Dan ada sanggar-sanggar yang menyediakan ya. Terus kita boleh pilih mau pakaian apa, tapi Iya. tetap pakaian adat gitu. Nah, terus apa tadi? Banyak lah vendor. Banyak vendor-vendornya. Kalau kita ada acara mungkin ada aja yang sponsor untuk layoutnya ya. Jadi kita selalu menampilkan Minangnya ya. Jadi selalu dalam acara apa ada khasnya, misalnya rumah adatnya, lokasinya atau apa dinding-dindingnya apa itu. Iya. Nah, pelaminan. Kurang-kurangnya tuh foto-foto bagi bundo-bundo yang udah pakaian adat. Iya. Apa Iya. jadi kan gembira gitu kan. Iya, iya. Yang pasti ciri khas Minangnya Nah, tidak selalu kita boleh tonjolkan. hilang ya. Iya, baik. Nah, Bundo, bagaimana peran keluarga dalam mengenalkan adat dan budaya Minang kepada anak-anak yang lahir dan besar di perantauan? Itu apa sulit? Model liko loh, budaya Minang, gadis Minang, anak bujang Minang, Mbak Bundo. Memang ya Iya, sebagai gini contoh ya. iya. Ambo sebagai ketua. Misalnya kita sebagai ketua jangan menyuruh orang untuk melakukan, tapi awak praktekkan. Iya, Jadi iya. kalau ambo sendiri di lingkungan keluarga, ambo anak-anak waktu itu masih ketek-ketek mau bawa ke Jakarta. Lah iya di Ranah Minang, kadang Jakarta. Iya. Ndak bisa bahasa Minang kan. Tapi yang lucunya, ambo sebagai ibu dan ayahnya Iya. itu bahasa Minang. Mengerti nak mengerti pokoknya bahasa Minang Iya, aja lah gitu kan. iya. Jadi tujuan kita supaya anak-anak tuh mencintain bahasa Minang. Betul. Alhamdulillah cucu Mbo juga bisa bahasa Minang. Iya, Malahan iya, iya. cinta juga lagu Minang Lagu lagi. Minang. Iya, Ah, iya, iya. Sampai jo samba-samba lado. Lakitnya masih ketek tuh Iya. 5 tahun. Sukolo randang. Oh, Sukolo samba lado. Iya, Dan iya, kami juga di Iya. rantau itu berusaha saling mengingatkan untuk kita jangan lepas, jangan lupa awak dengan tradisi awak tadi. Iya. Jadi kami selalu bahasa Minang aja kalau buku-buku bahasa Minang tuh. Iya, iya, Dan iya. yang itunya lagi, Iya. kalau kita pai ke Tanah Abang, Heeh. ke Pasar Jatinegara, Iya. itu tuh kita tuh bahasa Minang. Kalau awak bahasa Indonesia Raya, arago lain lagi. Nah, tapi kalau awak bahasa Minang, aragonya diskon gitu kan. Iya, iya, iya. Gitu. Jadi alhamdulillah kalau kita di rantau Iya. itu baik bundo-bundo yang lain mayo, awak nak tarasul kayak awak di rantau tuh. Dia tuh kalau berkumpul awak tuh Ya, pakai kayak bahasa di Minang gitu kan. Iya. Kampung. Iya. Iya. Nah, itu mengenai bahasa, Bundo. Sejauh mana bahasa Minang itu masih digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Minang di rantau? Itu kalau Bundo kan iya kan, bahasa Minang sama suami. Kalau sama cucu bagaimana tuh? Kalau cucu, ambian itu cie, nak. Apa mereka mengerti atau Iya, bagaimana? Ini kita ini Iya. secara itu kita mengajarin. Iya. Kadang dari musik, dari dari lagu, tari, lagu. dari YouTube. Ini kan canggih kan, Iya. medsos ini kan sangat itu Betul. banget sekarang karena jadi dari medsos kita putarlah lagu Minang. Beko ada lo cerita-cerita tentang bahasa Minang gitu kan. Dan itu sangat membantu untuk anak-anak. Ndak ambo saja. Ibu-ibu yang lain begitu juga gitu kan. Banyak juga yang begitu. Jadi anak-anak itu secara otodidak mereka mengerti Iya. saja.
Iya. Heeh. Nah, kalau sudah ngumpul itu sama ibu-ibu lain yang di Jakarta seperti Ibu kan, Heeh. itu bagaimana bahasa menggunakan tetap Minang atau Minang. campur atau bagaimana? Oh, Kalau ini sudah gitu. bertemu, iya. Awak balik di ma bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Betul. Nah, Iya. dan itulah hebatnya orang Minang. Iya. Orang Minang nih selalu beliau beradaptasi Mhm. dengan lingkungan. Mhm. Maka kita tidak pernah mendengar orang Minang tuh kok ribut-ribut lah apa enggak. Mm-mm. Kena kita diajarin dari nenek moyang kita ya. Iya. Di ma kita berado tuh kita harus Menyesuaikan. beradaptasi. Iya. Jadi kalau kita berado jo orang-orang lingkungan, misalkan jo orang yang orang komunitas lain, Mhm. tetap kita pakai bahasa Indonesia. Iya. Tapi kalau kita berkumpul awak jo orang-orang awak, Mm-mm. jadi kita ya berbahasa Minang gitu Iya, kan. iya. Itu kadang kalau berkumpul tuh ndak tahu Iya, lah iya, cara awak iya. di rantau tuh lah Iya. kayak awak di Di kampung kampung. saja gitu. Iya, iya, iya. Atau mungkin adakah orang luar, orang Jawa atau orang mana lah, orang Betawi, orang Jakarta sendiri yang mereka justru berbahasa Minang seperti misalnya celetukan onde mande bakaba uni. Oh. Apa ada mereka seperti itu? Oh, tuh udah jaleh bana. Jaleh Rancak bana. banana naco. Ah, Iya. kalau Ambo Heeh. itu nak perlu mau kician Iya. Ambo orang Minang. Heeh. Di Ambo logatmu tuh Minang Iya, medok banget iya. gitu kan. Jadi Uh-uh. baru nanya sih nah, bisanya wah apa-apa saja orang tuh. Ibu orang Padang, kalau orang kan orang Padang. Iya, Gitu kan. Iyo Ambo orang Bukit Tinggi. Iya, Nah, iya. gitu kan. Jadi begitu orang misalnya kan mencari logat awak tadi secara tidak langsung orang mengikuti awak. Mm-mm. Jadi kalau di rantau tuh bahasa Minang tuh udah familiar. Iya, betul. Cuman sedih Ambo kalau di kampung wah Iya. kadang bahasa Minang tuh kadang Iya. Bahasa Indonesiaan. Iya. ini maaf ya. Iya. Ini bukan merendahkan Iya, orang di betul. kampung. Mm-mm. Contoh, Mhm. kami patang tuh belanja di Pasar Lereng. Mhm. Barako cek ni Iya. 50 ah. Heeh. Bisa dia go ni apa barako iko awak bahasa Minang. Iya. Ini bahasa Indonesia Raya tahu kan. Tuan bercandain. Iya. Baau nih koko. Kami lah bahasa Minang. Uni bahasa Indonesia Raya taruh Iya, iya, bercanda. Iya. Kami kok dari rantau loh nih Heeh. bahasa Minang lo lah wak Iya. sampai Bagala. Iya. Jadi awak tuh secara tidak langsung Heeh. juga mengicek ke orang. Kalau orang awak nam pulang, ya bahasa awak selah gitu kan. Gitu aja. Ingin merasakan ya Minang bagaimana di ranah Minang. Betul sekali. Nah, untuk Ibu Desi, kalau tadi kan tuh kalau baju-baju kayak alat-alat musik kalau ada acara bisa ada lah gitu ya Bu ya. Nah, bagaimana dengan kalau di rantau istilah gala Ibu atau gelar itu apakah masih tetap digunakan di sana? Misalnya manggil, "Hei Tudaro" atau apalah, kayo atau gimana Bundo? Yang selama ini yang Iya. diterapkan bagi keluarga ya, Iya. semua tetap memakai gelar, walaupun mereka Oke. kawin dengan orang luar, tetap dikasih gelar. Tetap, Nah, Bundo. tetap. Jadi Iya. kadang-kadang mereka kan yang orang Jawa nih, ada nih menantu orang Jawa, Iya. namanya Makmur, Mm-mm. namanya Catur, dikasih gelar Makmur. Iya. Pertama kan belum polong apa. Jadi kan Iya. belum familiar ya mereka gelar Iya, itu ya. iya. Jadi itu kan kenal tapi suka ya bikin lucu aja gitu, bikin Iya. akhirnya udah akrab aja lama-lama Makmur udah. Iya. Jadi selalu kita menerapkan mengasih walaupun menantu orang luar, Iya. apalagi dari dalam sendiri ya, tetap dikasih gelar. Mhm. Dapat Iya. Nah, kembali ke Bundo Suherni. Bundo, saat ini apakah ada organisasi yang menaungi masyarakat Minang Bundo di rantau? Alhamdulillah. Kalau organisasi yang menaungi masyarakat Minang tuh di rantau sangat banyak. Iya. Yang kita kenal organisasi besar itu kayak IKM, Mm-mm. ya IKM. Setelah itu Gebu Minang, Mm-mm. itu kan organisasi besar ya. Iya. Setelah itu ada juga Bakor Minang, gitu kan. Jadi banyaklah organisasi dan juga kalau bagian sosialnya Indojalito, ya. Indojalito itu kalau untuk bansos itu kita salut ya sama senior kita tuh. Iya. Beliau tuh
memang orang-orang yang sosial Iya. yang banyak berbuat di kampung kita gitu kan. Dan jadi banyak aneka ragam organisasi yang ada di rantau. Iya. Banyak lagi, saya nggak bisa menyebut satu persatu, tapi yang besarnya tuh adalah kayak IKM, Gebu Minang, Iya. Bakor Minang, gitu Iya. kan, Indo Jalito. Setelah tuh kayak kami DPP, PPMI. Iya. Walaupun kami baru ya, Baru tentu- berapa ini PPM? baru 1 tahun. Baru satu tahun. Tahun. Dan ada Bundo Kanduang ya, Iya. Bundo Kanduang Minangkabau, Mm-mm. gitu. Dulu saya ketuanya di DKI, gitu. Itu masing-masing daerah sepertinya untuk organisasi yang Bundo sebut tadi kayak Gebu itu ada ya, tidak hanya di Jakarta, Bali seperti itu ada ya Bundo, atau mungkin Manado. Oh ada. Mm-mm. Kalau IKM Iya. itu ada di Nusantara. Oke. Gebu Minang juga, Iya. itu kan. Mm-mm. Jadi beliau tuh ada jaringannya, Mm-mm. ya, jaringan sampai Baik. ke desa gitu. Iya, iya. Ada. Iya. Itu kita cukup bangga juga ya. Mm-mm. Jadi organisasi-organisasi tadi Mm-mm. jembatan kita antara ranah dari tiap-tiap Berbagai daerah. daerah Jadi di kalau Indonesia. Indonesia. Jadi itu tuh kalau misalkan terjadi suatu bencana, jadi itu akan terkonek tuh Iya. ke seluruh penjuru. Itu sangat membantu. Walaupun saya sekarang bukan pengurus IKM ya. Betul. Saya dulu pernah di IKM 3,5 Iya. tahun ya, dari tahun 2017. Situ terstruktur bagus apanya gitu kan. Jadi misalkan kalau terjadi bencana di daerah kayak dulu terjadi Iya. bencana musibah Galodo, di iya. di situ Wamena ya. Mm-mm. Nah, itu ada di IKM juga di sana, Iya, dan juga ada juga pokoknya di provinsi ada. Mm-mm. Gitu. Nah, setiap provinsi di Indonesia itu ada seperti IKM, Gebu dan lain-lain. Itu untuk nasionalnya tentu ada juga yang Ada. mewakili satu, misalnya untuk Indonesia ketuanya. Seperti Ibu ini mungkin untuk Indonesia ya, Iya. Perkumpulan Perempuan Minang Minang, Indonesia. Iya. Iya. ah. Ini selalu diadakan. Ini baru ya, Bu ya? Iya, saya baru Iya. baru Oktober 2025. Iya. Kalau misalkan IKM, kalau DPP IKM, Iya. orang kenalnya itunya ketuanya dulu Pak Fadlizon. Tapi sekarang ketuanya adalah Pak Andre Rosiade. Iya, iya. Nah, kalau Gebu Minang ketuanya adalah Pak Oso. Nah, Oke. gitu. Kalau misalnya Indo Jalito Iya. ketuanya adalah Uniat. Oke, Niat Sasri. Niat. Iya, baik. Sahabat budaya, nanti kita akan kembali lagi di obrolan budaya. Pastikan masih bersama Pro 4 RRI Bukit Tinggi. 92,1 Pro 2 FM teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin nih lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho, 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun di komunitas.
RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Sahabat budaya, kembali kita di acara obrolan budaya masih bersama Bundo Suherni dan juga Bundo Desi. Nah, kita ke Bundo Desi lagi nih ya. Bundo, adat Minang tentunya yang di rantau itu apakah ada yang benar-benar tidak atau sulit sekali untuk dilaksanakan di rantau, Bundo? Pengalaman yang Bunda alami, Iya. yaitu yang kesulitan itu masalah penitahan. Jadi kemarin itu emang tidak sama sekali, cuma basa-basi aja, tidak ada penitahan. Gitu. Iya, iya. Jadi memang sulit ya Bundo ya, kalau mencari orang mungkin untuk yang benar-benar ahli panitan, tidak seperti yang mungkin di kampung ya Bundo. Ya mungkin dibilang sulit sih enggak ya, cuma kan masalah waktu dan juga masalah budget. Kita kan harus mengundang mereka, harus datang ke Jakarta, ke rantau, dan juga harus dan juga kan yang peserta itu biasanya kan datuk-datuk ya. Iya. Jadi kan jadi nggak, kita tuh harus pakai adat juga kan untuk mengundang mereka, beliau gitu kan. Jadi kalau salah-salah kita malah nggak enak. Jadi makanya kemarin itu emang kendala bagi Bundo waktu melaksanakan pesta pernikahan anak itu emang nggak dilaksanakan penitahan itu. Gitu. Iya, baik. Nah, untuk Bundo Suherni nih Bundo, generasi muda sekarang ini apakah masih tertarik dengan kebudayaan Minang gitu Bundo? Alhamdulillah ya. Iya. Kalau Bundo lihat nih skala di rantau ya. Kalau kita lihat skalanya kita di rantau, itu kita lihat itu anak-anak muda kita cukup berminat juga ya. Memang ya nggak banyak, tapi dengan namanya kita anak-anak di rantau, karena satu beliau-beliau tuh dengan kendala dia tuh karena beliau anak-anak sekolah dan dia tuh ada yang kuliah bekerja, jadi tapi ada juga waktu anak-anak tadi itu meluangkan waktu untuk bisa mengenal seni budaya tadi. Contohnya itu tuh anak-anak ada tiap hari misalnya Sabtu Minggu itu anak-anak tadi akan latihan menari, gitu kan? Dan juga ada komunitas itu dia mengadakan pelatihan randai, gitu kan? Dan juga anak-anak itu ada yang latihan silat. Ada tuh, itu kalau silat itu terkenal itu guru besarnya tuh kalau silat tuh Datuk Edwell. Datuk Gampo gitu, Edwell. Beliau itu udah sampai ke luar negeri juga sih, gitu kan. Beliau tetap menjaga tadi yang namanya seni budaya tadi, dan beliau yang mengajak anak-anak muda untuk bergabung ke sanggar tadi. Secara tidak langsung anak-anak muda ini dia akan mencintai seni budaya kita. Baik, betul sekali ya Bundo ya. Dan ternyata meskipun di rantau, generasi muda kita tetap mencintai ranah Minang ya. Tetap. Ya, karena mungkin memang orang tuanya memang melestarikan itu ya Bundo ya. Nah, untuk melaksanakan acara-acara seperti itu tentunya memerlukan entah itu pakaian, entah itu dekorasi yang memang betul-betul ciri khas Minang. Bundo Desi ini bagaimana dengan apakah WO di sana juga ada yang memiliki
dekorasi-dekorasi seperti ranah Minang seperti itu? Kalau soal masalah dekorasi, Iya. di rantau tuh sangat banyak sanggar-sanggarnya. Tergantung kita memilih paket-paketnya apa gitu. Kan Iya. ada paket A, paket B gitu kan. Tergantung budgetnya. Jadi kalau kita mau pestanya 500 undangan, paketnya begini, 1000 Iya. undangan ya begini. Terus masalah pelaminannya mau yang begini, ya jadi kan ada standarnya gitu. Jadi kita tinggal milih tergantung budgetnya aja. Mau dipakai yang mana. Kalau sanggar banyak sekali. Banyak. Pakaian apapun Minang, Iya. seluruh Minang tuh ada. Ada. Betul-betul Tinggal pilih. lengkap ya. Betul lengkap sama pelaminannya. Iya. Jadi Iya. tidak ada kesulitan kalau masalah pelaminan, Iya. masalah catering, masalah masakan Minang, banyak sekali. Dan kapan saja kira-kira pakaian Minang itu digunakan selain di acara-acara resmi, acara-acara Minang seperti itu? Iya. Saya bantu aja ya. Boleh. Pakaian Minang tadi Iya. kita pakai bagi organisasi-organisasi yang di rantau ya, Iya. terutama kami, saya yang dulunya sebagai ketua Bundokan Doang Iya. dan saya sekarang ketua PPMI, kita selalu memakai baju tadi saat kita rapat. Kita rapat anggota Iya. selalu memakai baju basiba. Iya, Satu. baik. Dan satu lagi yang selalu kita terapkan, kalau bagi saya ya, Iya. kalau undangan acara dari Iya. undangan DKI, undangan dari dinas-dinas, dari kementerian, kami selalu memakai baju basiba. Ya. Itu alhamdulillah. Iya. Kalau ini yang kadang lucu ya, lucunya senangnya gini juga. Iya. Kalau misalnya kita pergi ke perkantoran, Iya. contoh nih yang pengalaman saya ya. Iya. Kalau kami masuk ke perkantoran misalnya masuk ke kantor gubernur ya, Iya. baru dimasuk di pintu ke depan itu aja, itu orang-orang pada senang lihat baju kita. Ini ibu-ibunya. Padahal kita udah tua-tua ya. Iya. Yang lihatnya baju kita tuh kayaknya Iya. beliau anggun. Iya. Kayak kita tuh walaupun kita neli-neli ya. Iya, iya. Walaupun udah tua-tua, tapi dengan kita berpakai busana tadi, itu nampak banget wibawa kita. Tetap menjadi perhatian Menjadi. tentunya ya. Kan suka tuh Iya. kita diundang untuk seminar. Iya. Seminar itu ada orang 500 orang dari mana provinsi mana. Kalau orang-orang organisasi Nusantara, kita kan Nusantara misalkan, Iya. itu orang pakai baju PDH, Iya. pakai baju apa-apa lah gitu ya. Kami tetap berbusana baju kuruang atau baju kebaya gini. Jadi kalau orang melihat orang tuh kayaknya kita nih kayak tamu Iya, itu banget iya, gitu kan. elit Jadi seperti itu, inilah ya. keuntungan bagi kita. Iya. Jadi kalau misalkan kami masuk ke suatu perkantoran, kalau kita kan masuk perkantoran tuh kalau belum bikin janji sama orang, Iya. itu kan susah. Betul. Susah. Tapi kalau kami masuk ke perkantoran apa saja di Jakarta, masuk perkantoran, Assalamualaikum, Iya. Bundo mau ketemu Iya. sini. Oh iya Bundo, cepat-cepat orang Iya. itu nggak tahu tuh mau dari mananya. Iya. Itu satu poin. Iya. Poin keunggulan bagi kita perempuan Minang yang ada di rantau. Kalau kita kemana-mana, itu tuh kita berbusana baju kurang basiba, itu sangat membawa suatu keuntungan buat diri kita sendiri, Iya. lancar urusan kita, dan juga orang memandang kita tuh sangat terhormat sekali. Itu yang Iya. kita rasakan. Nah, Bundo, bagaimana dengan istilah pulang basahmu, Bundo? Seperti mungkin hari raya atau hari-hari tertentu, ada kalau Minang itu pasti ada yang namanya pulang basahmu, ya Bundo. Oh ya, ini saya tidak bisa menjelaskan mendetail, tapi nggak apa-apa. Iya. Kita melihat ya, orang umum melihat ya. Saya melihat itu dari organisasi IKM kan mengadakan pulang basahmu. Iya. Ya, saya juga apresiasi buat Pak Andre, beliau sebagai anggota dewan dan sekarang sebagai ketua DPP IKM ya. Iya. Udah berapa lama ini saya lihat itu memang untuk berusaha memfasilitasin orang-orang awak untuk pulang basahmu. Iya. Itu jumlah mobilnya tidak sedikit, itu Iya. sampai 200-an ya. Jadi itu tuh sangat membantu. Jadi saat itu orang-orang dari rantau yang tidak punya kemampuan, yang misalnya kan wak pulang
itu bawana tigo, Iya. itu kan. Dengan adanya tadi kegiatan dari organisasi lain mengadakan Pulang Basamo itu sangat membantu masyarakat Minang sekali. Iya, iya, memang sangat, apalagi untuk anak-anak mahasiswa ya Oh, Bunda ya. sangat mahasiswa Iya. itu saya lihat kemarin ya dari berita-berita tuh kan udah viral ya. Jadi itu tuh bagus. Iya. Saya salut juga ya dengan DPP IKM itu sekarang mendaftarnya tidak manual, pakai Google Graph gitu kan. Iya. Jadi orang daftar Iya. aplikasi. Jadi situ nggak ada tuh, oh saya pengurus, saya itu saya lihat Iya, gitu kan. iya, iya. Jadi kalau Baik. kita tidak mendaftar lewat linknya, Iya. kita tidak dapat. Iya. Itunya. Tapi itu bagus banget lah program Iya. tadi itu. Iya, iya. Apa namanya, budaya Minang itu di rantau memang harus dilestarikan ya Bunda ya. Itu kira-kira adakah kendalanya Bunda? Semasa saya ya, saya mengalami ini ya. Kalau untuk budaya, saya rasa kalau di rantau melestarikan budaya, saya rasa nggak pernah susah ya. Kenapa? Saya lihat apapun organisasi lain, itu tuh semuanya tuh sangat mencintai Ranah Minang. Bajunya apa semuanya. Iya. Jadi kalau saya lihat itu, saya lihat gini, ini ibu-ibu nih antusiasnya apanya gimana. Saya minta ke pemerintah Sumbar, tolonglah itu kalau yang ada organisasi itu yang apa tuh diapresiasi juga lah ya. Cobalah lihat itu di YouTube kan bisa kita lihat ya. Iya. Jadi orang-orang yang tadi itu melestarikan seni budaya itu sangat banyak sekali, ya banyak sekali di situ tuh. Kalau masalah kendala tidak ada, cuman kami selalu menerapkan ini penting banget nih. Iya. Maaf ya, Bundo-bundo kemarin pernah lihat di YouTube nggak? 1.700 yang berjoget-joget, lihat nggak? Tidak ada kan? Oh, kemarin. Kenapa tidak ada? Karena saya sebagai koordinator ketuanya di dalam pendaftaran udah ada catatan di bawah. Tidak boleh berjoget-joget. Kenapa Bundo? Gitulah pakai baju rancak, pakai baju Minang, marwah awak. Awak sebagai bundo kanduang itu menjago marwah Minang tadi. Kalau memakai busana Minang, itu tidak bisa bertingkah sembarangan. Ya, jadi kalau kami di DKI itu udah mulai itu, ya, udah mulai. Walaupun ada yang sebagian nggak mempraktekkan itu mungkin belum kenal ya. Tapi saya minta bagi masyarakat Minang dimanapun berada, yuk mari kita bersama-sama menjaga baju basiba tadi, baju adat tadi. Cobalah kalau berpakaian busana tadi, hindarilah berjoget-joget tadi. Sekarang yang perhatiin nih, maaf, satu maaf ya, jangan ada yang marah nanti. Ini memang terjadinya Baalo di kampung awak nang kini banyak orang lah bajoget-joget di pelaminan bajoget. Kadang ambo tangango mo tangan tahu nih tangango. Tangango ngalongo gitu kan gitu kan. Jadi makanya kita mari kita bersama-sama baik di ranah di rantau ketika kita datang barale. Ingat orang tua awak dulu pergi barale saja. Betul. Isi itu apa ya? Makan pulang. Kini ndak Indo kok udah terlampau apa kok bagaimana? Banyak berjoget-joget tadi. Jadi semoga dengan kita acara Wak Patang tadi itu 1.700 orang berkumpul dengan cantik-cantiknya, tidak ada satupun berani berjoget. Kenapa? Kami juga tidak memfasilitasin adanya musik sengaja tuh. Nah, jadi panitia tidak menyiapkan musik gitu kan, supaya itu tidak ada lah tadi itu memancing untuk berjoget. Kenapa? Iyo lagu orang Minang kok kan rancak-rancak. Betul. Joget bundo juga pak joget loh. Nah, tapi jangan salah bundo-bundo. Saya kalau membawa komunitas saya untuk berjoget ada harinya. Ambo bawa ke puncak, sewa villa, siangnya kita raker. Berperjanjian, hai bundo-bundo,
kita raker siang hari. Tapi malam nanti ada hadiah. Iya. Nah, itu bisa nang loh hati gitu kan. Beko itu raker dari pagi sampai sore. Oh, itu tekun banget tuh. Beko malam setelah sholat asar, sholat isya. Kicaan tuh malam beko acara bebas. Beko kami masuk dalam aula, tertutup tuh. HP masuk dalam tas atau taruh di meja. Itulah pakaiannya aneka ragam, bebas tuh pakaiannya, tapi sopan. Nah, beko perjanjian, boleh joget, boleh apa, dengan syarat itu tidak boleh satupun yang merekam. Kalau ada ketahuan merekam, kami akan keluarkan dari organisasi. Dan perempuan itu semua. kita lakukan udah 3 kali, ya. Tidak ada satupun bocor, tidak ada satupun mengetahui kalau Bundo Suerni pun suka joget, gitu kan? Jadi kita tuh berjoget semuanya, tapi ada tampaknya. Nah, yang salah kok bukan jogetnya, yang salahnya awak laba joget, viralan lo lah. Itu yang salahnya, gitu kan? Gitu. Di saat acara-acara tertentu saja mungkin ya sebaiknya tidak ya Bundo ya kalau mungkin acara yang tidak formal, pribadi, acara happy bertemu teman atau apa itu silahkan ya Bundo ya. Baik. Dan Bundo, pendekatan organisasi rantau dengan pemerintah itu seperti apa? Mungkin di tempat Bundo di Jakarta seperti itu? Alhamdulillah, saya ya sangat terima kasih kepada Pemprov Sumbar, terutama pada Buya Mahyeldi sebagai gubernur, dan juga Kadis Pak Hendrik ya, Kadis Perdagangan UMKM. Kami terjadi itu hubungan ranah dan rantau itu misalkan begini, ketika ada acara dari Pemprov Sumbar yang diadakan di DKI, selalu kita dilibatkan. Contoh, misalkan kita ada UMKM di JCC, gitu kan? Nanti dihubungin sama Bu Hilma, gitu kan? Dari itu sama Pak Hendrik juga, Bundo ini ada jatah dari Bundo untuk UMKM-nya, gitu kan? Setelah itu nanti pada saat kita misalkan mau mengadakan acara, gitu kan, atau kita mengadakan bansos, contoh Bundo kemarin mengantarkan bansos ke Agam, saya bersurat ke Bupati Agam, saya ngomong, Bapak, kami dari DPP PPMI akan mengantarkan bansos ke nagari Bapak, ke daerah Palembayan dan Maninjau sekian. Itu kami difasilitasin lah kendaraan. Jadi kalau hubungan pemerintah dengan kita tuh sangat baik banget gitu. Iya, itu Bundo dalam melestarikan budaya Minang di rantau itu apakah ada yang kesulitan atau mungkin pengalaman yang menarik menurut Bundo? Mungkin dari Bundo Desi dulu, ada pengalaman apa yang dirasakan saat ingin misalnya ada acara apa gitu berkaitan dengan ranah Minang seperti itu? Adakah hal-hal yang sangat-sangat berkesan ini? Kendalanya emang karena suatu acara itu pasti memerlukan dana. Jadi dana itu karena kita kan seperti kita PPM ini ya, dana itu kan untuk sementara ini dari kita ke kita. Untuk acara apapun kita yang seperti tadi dibilang ketua Badonce itu ya sumbangan masing-masing berapa. Itu tetap acara. Tapi alhamdulillah tuh para anggota itu bersemangat ya. Kita nih besok mau ada acara ini nih, siapa nih yang nyumbang, yuk di list ada yang ngasih berapa ya terkumpul alhamdulillah tuh mencukupi gitu. Jadi dengan adanya acara sebuah acara itu karena kita memakai baju adat ya, jadi mereka tuh senang gitu, gembira kan. Seperti misalkan kemarin kita acara Kartini, terus siapa yang mau pakai baju ini, siapa baju ini, jadi semua semangat. Jadi itu bayar sendiri. Gak ada ini, jadi sangat gitulah. Mengesankan ya, tentunya. Mungkin juga kali karena kami udah pada lansia, jadi suatu hiburan yang sangat untuk obat ya, untuk menambah imun barangkali gitu. Jadi nggak ada nggak begitu kendalanya begitu benda ya. Iya. Nah,
untuk budaya Minang sendiri, Bundo, sekarang kan era modern nih, apakah nilai-nilai budaya Minang itu masih relevan menurut Bundo kalau disandingkan dengan kehidupan Bundo di Jakarta ini? Ini jujur ya? Iya. Nggak boleh Jujur. marah. Tidak. Jujurlah padaku. Iya, Gitu kan. baik Bundo. Saya jujur, saya melihat, saya udah 3 minggu di Ranah Minang. Iya. Itu saya nggak menemuin loh, jarang menemuin orang untuk berbaju kurung. Malahan kemarin, saat kita rapat-rapat, saat ada apa-apa, saya selalu pakai baju kurung loh. Ada pertemuan-pertemuan di sini di kantor wali kota, juga balai kota Bukit Tinggi, dan pertemuan ada baju kurung. Iya. Cuman saya gini, kenapa orang-orang Minang yang ada di Ranah tidak mencintai baju kurung sendiri? Iya. Sementara waktu kami yang di Ranah, di rantau, itu sangat familiar dengan baju kurung. Itu orang-orang, kalau kami di Jakarta, baik apapun organisasinya, apapun apanya, kalau lapai barale itu berbaju kurung. Itu baju kurungnya aneka ragam gitu kan. Jadi saya gini, kalau kita di rantau bisa melestarikan baju basiba tadi, secara tidak langsung harusnya orang di Ranah begitu, gitu kan? Gini, pemerintah nyatakan kita untuk memberdayakan UMKM. UMKM tadi misalnya sulaman apa tadi ya. Sekarang kita pergi ke pesta pakai gamis. Ini maaf ya, bukan kita ngomong nggak boleh gamis ya. Pakai gamis ke pesta, pakai baju borkat, pakai baju. Itu yang baju sulaman kita tuh bordiran tuh kapan mau dipakainya? Iya, betul. Ini jujur ya Uni ya. Ini jangan marah saya nih. Beko orang kampung, beko berang lo kau nih. Tapi saya melihat kemarin. Saya melihat kemarin di Tiri Harga 2 hari orang hajatan kami di sana melihat karena ada kegiatan. Saya melihat tuh orang datang. Itu umpama nggak ada pakai baju kurung. Jadi kita perbandingkan dengan kita di rantau. Pergilah Uni ke Jakarta, pergi ke pesta-pesta orang Minang, coba lihat. Orang datang tuh banyak berbaju kurung. Pakai songket. Jadi kayak patang ya. Ini alhamdulillah ya. Ini pemerintah Pemda Bukit Tinggi ya, bisa cek nanti ke Bukit Tinggi. Anggota saya membawa 36 orang. Itu orang-orang songket tuh datang ke hotel, membawa tuh. Maaf, itu pada beli loh songketnya loh. Songket harga 3.500.000, sementara ada yang beli 2 beli. Itu ada yang belanja 40 juta, belanja 15 juta, belanja tuh. Itu obat hati kita, gitu kan? Jadi ada yang pas sate, baju kurung tuh laku, baju kurung. Karena orang-orang kan kayak kemarin tuh kan banyak harus berbaju kurung, gitu kan? Dan bundo-bundo tuh banyak bundo-bundo di manapun saja berada, dan secara tidak langsung dia butuh baju kurung. Nah makanya patang tuh, ambo tanya ke orang pangalih yang di bawah ya, Mbak Uni. Apa? Tapi kalau yang di bawah, kalau baju jadi laris, kalau bahan memang agak kurang. Nah, jadi harusnya bagi pedagang-pedagang yang ada di Bukit Tinggi, saya minta kalau bisa sesuaikan gini. Kalau kita pedagang tuh yang kita cari market apa yang disukain orang supaya laku. Jangan yang disuka kita. Makanya pedagang suka gagal bazar, suka nggak terjual, karena dia menyiapkan yang dia suka. Betul. Tidak mencari market pasar. Ambo maaf jujur ya, tanya ke pasar. Sebelum hari H, saya pergi loh keliling di atas. Bunda bisa ada acara yo, apa gitu. Cobalah baju kurung kok diapun po. Kalau yang di bawah ada toko apa tuh yang dekat Bank BNI. Oh baju kurung ya Bunda. Yo,
bisu tuh pajang baju kurung yang rancak-rancak di Iya, Skodi, iya. pakai kaluang, Iya. supaya laris manis. Iya. Memang laris manis. Iya. Tapi iya. kalau bahan, maaf satu, bagi pedagang-pedagang yang ada di Bukit Tinggi, ini maaf nih, saya kan sering membawa anggota yang Bukit Tinggi yang agam untuk bazar di Jakarta. Iya. Saya udah kasih tahu, kalau membawa di Jakarta tidak sama market orang yang di rantau, di kampung. Iya. Di Jakarta orang tidak peduli dia mau sulamin apa-apa, yang penting orang rancak. Betul. Ya, Iya. satu langsung dipakai. Mhm. Jadi bawa bordir-bordiran arago 2 juta 3 juta tidak laku kayak Kalau di Jakarta itu tidak laku. Iya. Tapi bawalah baju koko, ya, bawalah baju kurung itu laris manis. Iya, iya. Contoh, kayak saya kemarin Ari Kartini, Iya. saya undang UMKM dari Bukit Tinggi, ada 4 UMKM dari Bukit Tinggi ikut. Saya bazar di aula DKI, Balai Kota. ya, Balai Kota DKI. Iya. Itu saya ngomong, Bundo, tolong bawa nanti baju koko, Iya. karena ini arealnya bapak-bapak banyak. Pas banget hari Jumat. besoknya hari Jumat, gitu kan? Itu laris manis baju kokonya, Iya. gitu iya, kan? iya. Jadi saya minta ke bunda-bunda yang UMKM yang ada Iya. di Rana. Ketika nanti Bunda Suerni mau undang lagi untuk datang ke Jakarta bazar, Iya. yang perlu dibawa adalah misalnya apa yang disukain orang. Iya. Baju koko tuh sangat laris, Mhm. ya, baju koko awak kan berbodir-bodir Iya, tuh betul. laris. Iya. Setelah tuh hijab yang berbodir Iya. laris. Mhm. Setelah tuh mukena Iya. mukena putih, jangan mukena warna-warni, nggak laku. Jadi orang cari mukena putih bordiran. Iya. Jangan dibawa lo arago 3 juta 5 juta, ndak akan laku. Ya, ini jelas kalau orang DKI, orang di Jakarta tuh tidak melihat meriah. brand. Iya, iya. Dia ngelihat bagus, praktis, cantik, udah. Murah. Ini yang harus kita kasih tahu ke UMKM kita. Iya, gitu iya. kan, ya. Itu menurut Bundo itu mengapa ya seperti yang Bundo lihat tadi itu jarang atau kurang minat untuk memakai baju kurung di ranah Minang sendiri? Kenapa Bundo? Kira-kira? Saya heran. Ah, Nih contoh, Ya. saya sama teman-teman, Pai setelah mengantarin bansos, kami waktu itu nginap di mes Bupati Agam. Kami ada 8 orang. Iya. Masih pakai baju kurung. Iya. Kami pai lah Malala. Tahu Buni Malala? Iya, tahu. Malala lah pasal lereng. Iya. Kan orang sepi. Iya. Kami sih 8 orang lo jalan ya. Iya. Mancal lihat lah orang. Dicari orang gitu. Iya. Dicari orang. Tuh kami Heran. heran. Heeh. Pak dicari orang di ke bawah kok. Heeh. Masuk kami ke pasar. Iya. Aneh orang. Iya. Ambo sedih loh. Heeh. Kok Ambo di nagari Ambo, di kampung Ambo Iya. pakai baju kurung, kok orang mencari aneh. Iya. Gitu Iya, kan? iya. Jadi ini iko yang harus awak apa? Jadi Terapkan. jangan kita mengaruskan gini. Jangan kita mengecek orang di rantau ndak peduli dengan seni budaya Iya. dan busana. Iya. Sangat peduli. Mhm. Sangat peduli. Coba Iya. lihat di medsos, Mhm. apapun organisasi orang. Iya. Tapi di kampung kurang, Iya, iya. Iya. kurang bana, Mhm, gitu kan? mhm. Jadi itu semoga ya dengan bundo-bundo Patang, dengan acara kita yang Patang tuh 1.700 perempuan berbusana Minang, Iya. itu tuh bisa menimbulkan rasa cinta yang sabana cinta kita ke ranah Minang dengan kita buktikan kita ya harus cinta berbusana. Makanya secara tidak langsung Bundo kama-kama harus pakai baju kurung gini Iya, gitu kan. iya, Gitu. iya. Turut melestarikan tentunya Ya. Bundo ya. Nah, karena kita sudah di ujung acara ini, kita ke Bundo Desi. Bundo Desi, harapannya apa ini Bundo Desi dari perbincangan kita? Mudah-mudahan perbincangan ini membawa manfaat ya buat Iya. baik yang tadi ranah ataupun di rantau. Iya. Tetap melestarikan adat budaya kita. Baik. Nah, untuk Ibu Bundo Suhermi, himbauan apa kira-kira dalam pelestarian budaya Minang di rantau ini? Untuk itu saya cuma berpesan begini.
dimanapun baik di rantau dan apa di ranah, kita minta ke bundo-bundo kanduang semuanya dengan tidak mengurangi rasa hormat, karena kecintaan kita bersama-sama. Yuk, mari kita sama-sama menjaga busana adat awak. Maksud saya gini, jangan kita mau disebut sebagai bundo kanduang, tapi kita tidak mau menjalankan aturan dari bundo kanduang. Jadi kalau saya minta, kita mau jadi disebut bundo kanduang, tapi kita tidak mau mengikuti aturan-aturan bundo kanduang. Jadi itu yang sangat kita tegaskan. Dan satu lagi, minta kita dimanapun berada, kalau bisa hindarinlah dengan berpakaian busana kita tadi, busana adat tadi, hindarinlah kita dengan berjoget-joget tadi. Saya minta di Kampuang buat Ketua Elkam Bapak Fauzi Bahar, saya minta Bapak, tolong Bapak nanti keluarkanlah aturan, mulailah sekarang dijaga. Kalau kita nggak menjaga Pak, tolong Bapak Elkam dengan Pemda, Pemprov bikin aturan. Tidak ada lagi di pesta-pesta yang ada anak daro untuk turun bajoget dan juga induk-induk bajoget lah di situ. Itu sangat memalukan sekali dan kita akan diolok-olok orang di medsos. Itu aja pesan saya. Iya, baik, terima kasih kehadirannya Bundo Suhermi Syam dan juga Bundo AM Marzuki. Terima kasih di acara obrolan budaya kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Sahabat budaya, sampai di sini dulu kebersamaan kita untuk hari ini di acara obrolan budaya. Saya Wati Kusuma dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.